Dan pemirsa, kita sudah terhubung langsung dengan rekan saya, reporter TV One Yandri Subekti di New York, Amerika Serikat. Selamat malam waktu Indonesia, Yandri. Bagaimana dampak kenaikan tarif 240% ini pada konsumen dan juga industri Amerika Serikat? Silakan laporan Anda. Iya, Faisal, selamat siang. 245% ini memang muncul saat Gedung Putih mengeluarkan dokumen pada hari Selasa yang lalu, di mana saat ini sebenarnya masih sama 145%, namun 245% ini merupakan total dari kenaikan tarif yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap Cina semenjak beberapa tahun yang lalu, bahkan semasa pemerintahan Joe Biden. Sehingga apabila di total sejumlah produk tertentu ini mencapai 245% yang telah diterapkan pemerintah Amerika Serikat terhadap sejumlah produk yang diimpor dari Cina. Namun demikian memang angka tersebut sempat membuat kebingungan, baik itu bahkan di kalangan Gedung Putih, termasuk bahkan mungkin Cina, seperti beberapa waktu yang lalu Menteri atau pemerintah Cina juga menyerahkan ataupun tidak terlalu menanggapi dengan nominal atau jumlah 245%. Dan Faisal, angka tersebut memang dikhawatirkan akan mempengaruhi sejumlah produk-produk impor ataupun bahan-bahan yang materinya berupa ataupun tergantung dari produk-produk dari Cina. Beberapa di antaranya adalah dari produk otomotif hingga peralatan medis, bahkan elektronik. Dan ini sempat mengguncang nilai saham di Wall Street yang sempat anjlok. Dan meskipun demikian, hari ini sudah mulai perlahan semenjak Trump kembali merevisi untuk menangguhkan sementara tarif ataupun produk-produk yang berkaitan ataupun diantaranya beberapa produk elektronik seperti cellphone, pesawat televisi, dan juga sejumlah materi untuk produk-produk elektronik ataupun otomotif. Dan memang saat ini ketegangan masih terasa, terlebih beberapa hari yang lalu Cina juga menghentikan sejumlah produk-produk bahan baku untuk keperluan otomotif maupun keperluan militer. Dan ini hingga saat ini pun kita masih menunggu bagaimana respon dari Gedung Putih menanggapi respon atau reaksi balasan dari Cina. Sebelumnya juga diketahui Cina menaikkan sampai 125% dan juga membakukan beberapa materi yang merupakan bahan dasar pembuatan otomotif di Amerika Serikat dan juga militer. Hingga saat ini memang masih belum ada kesepakatan secara jelas seperti yang diinginkan oleh Gedung. Cina sangat diharapkan untuk lebih aktif memberikan ataupun melobi Amerika Serikat. Namun demikian seperti saat ini Cina masih belum secara aktif untuk melobi. Dan juga seperti diberitakan tadi, Indonesia merupakan salah satu negara yang diberikan kesempatan untuk mengadakan kompromi atau melobi atas tarif resiprokal yang diberikan Amerika Serikat kepada Indonesia, 32% yang ditangguhkan hingga 3 bulan, di mana diketahui hingga saat ini ada sekitar 80 negara yang menyatakan akan melobi agar Amerika Serikat membatalkan ataupun mengurangi tarif resiprokal yang diberikan hampir di sejumlah negara pada 2 April lalu. Kita juga akan melihat bagaimana nanti perkembangan dari delegasi Indonesia, diantaranya adalah Menteri Keuangan dan juga Menteri Luar Negeri Sugiono dan juga Menteri Hartarto yang rencananya saat ini sudah berada di DC hingga beberapa hari ke depan. Apakah ada kesepakatan yang menggembirakan bagi eksportir di tanah air? Faisal, kembali ke studio. Oke, Yandri, bisakah Anda menegaskan lebih lanjut tentang sektor-sektor mana saja yang paling terpengaruh oleh kebijakan tarif Donald Trump ini? Hingga saat ini yang mungkin diperkirakan terdampak adalah sektor otomotif diantaranya, karena banyak sekali material yang didatangkan dari Cina dan juga beberapa negara. Dan seperti dikatakan, apabila diterapkan tarif sebesar itu, bisa dibayangkan kenaikan harga otomotif ini cukup bisa dirasakan oleh konsumen di Indonesia, di Amerika Serikat, dan juga produk-produk elektronik yang meskipun
merupakan buatan dari Amerika Serikat seperti iPhone dan juga sejumlah produk ekonomi elektronik ini banyak sekali yang dibuat ataupun bahkan materialnya berasal dari Cina. Demikian juga sejumlah produk-produk sehari-hari yang diperlukan oleh warga Amerika Serikat apabila tarif ini diberlakukan mungkin bisa berdampak beberapa hari atau pekan ke depan. Faisal. Oke, baik. Terima kasih Yandri Subekti melaporkan langsung dari New York, Amerika Serikat. Selamat bertugas kembali, Yandri.